Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang artificial lighting di dalam mata kuliah Rekayasa Pencahayaan Arsitektur di program Sarjana Arsitektur. Kali ini kita masuk kepada part 2, yaitu tentang artificial lighting design, yang pada pertemuan ini kita membicarakan 3 hal: method, type, and pattern. Yang nanti kemudian pada part 3 kita akan membicarakan perencanaan di lighting pada aspek kalkulasinya. Sebelumnya kita sudah membicarakan di part 1, yaitu bicara tentang introduction, dan kemudian bicara khusus tentang sumber buatan, yaitu lampu. Kita akan masuk yang pertama, bahwa setelah kita mengetahui tipe-tipe sumber artificial lighting berupa lampu dengan berbagai macam jenis lampunya, maka kemudian kita menginjak kepada bagaimana kalau kita ingin mendesain artificial lighting, apa-apa saja yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kita harus menetapkan illumination method. Kemudian yang kedua, illumination type. Yang ketiga adalah lighting pattern. Dan yang keempat adalah lighting planning calculation. Nah, lighting planning calculation akan kita bicarakan di part 3, ya, yang dilanjutkan dengan nanti exercise. Nah, subtopiknya nanti akan meliputi metode iluminasi, tipe sistem lighting, dan pola luminance. Nah, sekarang saya akan masuk, yaitu desain artificial lighting. Ya, pertama kita akan membicarakan tentang metode iluminasi. Kalau kita ingin mendesain, pertama yang harus kita tetapkan adalah metode iluminasinya. Ada 3 jenis metode iluminasinya. Yang pertama adalah general lighting, yang kedua adalah local and supplementary lighting, yang ketiga adalah combined atau general and local. Nah, masing-masing ini ditetapkan berdasarkan tentu saja tujuan desain. Ya, ada desain yang memang fungsinya adalah uniform, seragam di setiap ruang, ataupun kalaupun ada zona, zonanya bisa diprediksi seragam, dibuat zona-zona, tapi dalam satu zona itu seragam, tasnya itu seragam. Saya yakin Anda masih ingat apa tas. Jadi Anda lihat dulu tujuannya penerangan itu apa, tasnya seperti apa, kemudian karakteristik tasnya seperti apa, dan mungkin ada tujuan-tujuan lain yang kaitannya tidak hanya kepentingan utilitas, tapi venusitas, dan yang lain-lain kaitannya juga dengan firmitas dan seterusnya. Dan mungkin juga ada hubungannya dengan nanti misalnya penghematan energi dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh metode general. Jadi uniform. Mungkin saja ruangan ini misalnya untuk rental office yang di situ kegiatannya sama, sehingga beban tugas yang dituntut oleh penglihatan itu sama. Karena sama, maka kemudian kebutuhan lumen per square-nya itu seragam, maka kita bisa menggunakan metode general namanya. Contohnya seperti ini. Jadi ada ruang, kemudian titik-titik lampunya seragam, jenis lampunya sama, tipe lampunya sama, kemudian polanya tersebar merata, ya, seperti itu. Ini karena apa? Karena tasnya sama, ya. Nah, bagaimana Bu kalau ruangnya luas sekali, ada zona-zona beda-beda. Nah, itu pun boleh nanti di zona-zona, tapi walaupun di zona-zona, dalam satu zona itu seragam, ya, seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan metode general. Misalnya di kampus, ya, kalau Anda berkesempatan besok sudah mulai kuliah luring gitu ya, maka di kampus karena sama kegiatannya, Anda mendengarkan, mengamati objek amatan di depan dengan dosen Anda. Pekerjaannya mungkin hanya diskusi biasa atau menulis dan seterusnya, bukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang perlu detailing, maka Anda bisa menggunakan metode general. Itu harus ditetapkan dulu, karena nanti akan berbeda sekali sampai ke belakangnya. Tidak hanya perencanaan kalkulasinya, tapi juga penetapan tipe luminernya, kemudian sampai bahkan sikap kita di dalam mengelola zonasi dan seterusnya. Itu akan beda sekali, nanti kalkulasinya juga akan beda.
Yang pertama, sebagai seorang arsitek, Anda tetapkan dulu, saya mau pakai metode apa. Nah, kalau sama tasnya, maka Anda bisa menggunakan metode general. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah local and supplementary lighting. Nah, ini biasanya dipilih karena ada tuntutan khusus ya, di mana misalnya Anda membuat manajemen pengelolaan pencahayaannya, misalnya untuk yang kepentingan ambiennya itu Anda buat yang cukup aja, tetapi kemudian Anda membutuhkan pencahayaan khusus tambahan, Anda ruang tempat membacanya ditambah, ya. Atau Anda ingin untuk tidak hanya kepentingan utilitas tapi kepentingan venusitas misalnya, atau ingin mengetahui nanti kalau orang ingin mencari tempat tempat posisi telepon di mana dan seterusnya, sehingga ini ada tambahan-tambahan ya, jadi khusus ya. Atau kepentingan-kepentingan tertentu untuk menimbulkan estetika ya, untuk memberikan efek-efek khusus pada bidang-bidang tertentu karena bidang yang lain di gelap saja misalnya ya, bisa menggunakan local and supplementary lighting. Atau kepentingan-kepentingan khusus, misalnya ada tambahan-tambahan dikarenakan tugas tasnya itu tidak hanya untuk visual, tapi misalnya proses untuk ini, misalnya ini ada tanaman ya di dalam ruang, di mana pencahayaannya dibuat buatan, pakai ultravioletnya buatan, maka Anda tambah itu, ditambah supplementary lighting. Jadi selain ada yang ambient, ada supplementary lighting sesuai kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh ruangan tersebut. Jadi di dalam proses ini yang terpenting adalah Anda harus tahu tujuan desain Anda apa, problemnya itu apa. Anda harus explore empati apa yang harus Anda siapkan ya, seperti itu. Memang mendesain itu langkah pertama tahu dulu tujuan desain, persoalan problem desainnya apa. Baru kemudian Anda bisa menentukan. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menetapkan target desain yang tepat. Seperti itu. Nah, ini contoh local lighting ya. Jadi misalnya ini ada general lighting hanya untuk lewat ya. Untuk lewat jadi orang tahu, oh ada orang di situ, ada benda di situ, ada mengenali, oh ada orang asing dan tidak asing. Tapi nanti untuk pekerjaan-pekerjaan khususnya ditambah ini lokal seperti ini. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti yang nanti ilustrasi yang video yang part 1 itu misalnya kalau ruang meja operasi dan seterusnya, atau mungkin dokter gigi misalnya dia harus menambal gigi dan seterusnya, berarti ada tambahan-tambahan ya suplemen di sana. Seperti itu. Nah, Anda harus menyiapkan itu. Mengapa? Karena yang mendesain kulit ruang adalah Anda. Anda harus sadar betul bahwa di dalam kulit ruang itu nanti akan diinstalasikan beberapa feature yang sesuai dengan tujuan desain. Feature itu apa? Feature itu adalah elemen dari yang ada di dalam ruang yang bersentuhan dengan penghuninya. Jadi bisa lampu, bisa loudspeaker, bisa mikrofon, kalau AC ya outlet AC-nya, kalau di kamar mandi ya kerannya, dan seterusnya. Feature-nya jadi Anda harus tahu, harus siap. Jadi tidak kemudian, lah ini kok perlu ditambah ini suplemen, waduh lah ini kok wiring-nya nggak siap, karena arsiteknya dulu nggak mendesain dengan baik. Nah kemudian terus di tengah jalan konstruktornya harus memboboi plat beton yang sudah dicor misalnya, itu namanya desainnya tidak baik ya, karena merugikan klien, merugikan semua orang yang terlibat di dalam proses pembangunan desain Anda. Sudah dicor baru sadar, oh ini di sini kurang plak ya, kurang untuk memasang suplemen dan seterusnya. Tidak bisa begitu seorang arsitek. Ya, arsitek itu pekerjaannya bukan hanya menggambar indah, tapi mewujudkan kinerja ruang ya. Oleh sebab itu Anda harus sadar betul yang ada di situ itu apa dan apa yang Anda harus siapkan. Walaupun nanti wiringnya orang teknik elektro dan seterusnya, tapi Anda yang menentukan di sini harus ada plak untuk menginstalasikan suplemen lighting dan seterusnya, kan Anda yang menentukan. Oleh sebab itu Anda harus belajar ini. Ya, itu adalah metode yang kedua ya, contohnya. Nanti
saya minta Anda mengeksplor juga. Coba di lapangan hasil-hasil apa ya, Anda browsing di internet. Oh, ini yang dimaksud begini sistem apa metode general. Oh, ini yang dimaksud begini metode lokal dan seterusnya. Saya minta Anda nanti mengeksplor ya. Jadi penugasan saya tidak hanya semata-mata nilai dan mohon jangan hanya bekerja karena nilai. Itu bagian dari pendalaman agar Anda itu pengetahuannya terupdate, terkini. Dan tidak mungkin Bu Sugini memberikan semua di kelas, waktunya terlalu sempit dan bahkan apa yang diberikan Bu Sugini mungkin di kelas itu sudah out of date. Makanya Anda harus mengupdate terus ya dengan membrowsing di luar begitu secara aktif ya. Seperti itu. Nah, ada yang kombinasi ya di sini tuh belum disampaikan. Kombinasi itu apa contohnya? Kombinasi itu misalnya Anda ke mall ya. Saya pikir kita sudah pernah ke mall ya semua. Ya, di bagian-bagian tertentu mungkin ada yang metode general, jadi dipasang merata agar orang bisa tahu oh di sini ada lorong untuk berjalan di antara rak-rak sajian etalase, kemudian oh di sana ada orang teman saya dan tidak, itu hanya melihat wajah dan seterusnya mengenali ya. Tapi kemudian di titik-titik tertentu ada stand-stand khusus, misalnya stand bros, stand baju misalnya. Nah, stand brosnya itu ya agar terlihat mungkin berlian imitasinya itu kan biasanya bros pakai apa ya plastik gitu ya. Tapi dikemas bagus begitu ya, diolah sehingga ketika dia untuk bisa apa berbinar-binar begitu ya. Maka kemudian harus dijatuhi cahaya dengan posisi tertentu sehingga ketika dipajang itu kelihatan lihat ini mbak-mbaknya ya kalau belanja bros begitu ya tahu ya bros ya. Itu kelihatannya kok ini kristalnya berpendar-pendar ya indah sekali ya gitu. Nah setelah dibawa pulang loh kok sama aja seperti punya saya yang beli di mana begitu ya. Kemarin waktu dipajang kok indah sekali ya. Nah itu karena apa? Karena standnya didesain oleh arsitek yang ahli di lightingnya. Jadi ada tambahan suplemen di situ. Atau misalnya kalau Anda yang mahasiswa yang suka outdoor begitu ya, memilih perlengkapan-perlengkapan outdoor mulai dari jaket, celana dan seterusnya, maka pasti Anda akan membayangkan saya akan mencari celana yang kalau saya sedang rock climbing itu tergesek oleh apa karang misalnya itu tidak sobek begitu ya. Kemudian Anda Anda memilih baju-baju. Nah, kemudian muncullah di situ misalnya ada tambahan cahaya-cahaya yang fokus begitu ya, yang tidak difus begitu. Sehingga kemudian serat-serat kainnya itu akan terlihat kokoh. Sehingga waktu dilihat, wah ini kok kayaknya kokoh nih kainnya ini, celananya ini bagus nih. Sehingga Anda pilih begitu. Itu ya karena kombinasi tadi antara metode general dikombinasi dengan suplemen and local sedemikian rupa karena tujuan-tujuan tertentu. Jadi itu mungkin. Ya. Nah, ini siapa yang menentukan? Orang-orang elektro dan seterusnya itu memasang instalasinya memang, mendesain wiringnya, tapi yang menentukan ini tuh harus metodenya general, local and supplementary atau ini combine, kemudian di mana itu Anda arsiteknya, Anda akan tahu kira-kira orang duduk di mana, letaknya di mana kalau di ceiling, kemudian kalau di stand-stand pamernya itu mejanya di layout seperti apa, kemudian dipasang di mana, nanti kemudian wiringnya keluar dari bawah meja seperti apa, itu ya Anda yang harus memberikan spek itu kepada engineer lain. Seperti itu. Maka Anda harus tahu betul. Di semester lalu semester 2 ini Anda harus sadar betul pekerjaan arsitek bukan hanya sekedar menggambar indah. Anda harus tahu bahasa-bahasa engineer lain untuk berkonsultasi, berbicara, berdiskusi dengan engineer lain untuk mewujudkan gagasan desain Anda. Oke, itu tadi adalah menetapkan metodenya. Jadi pertama, tetapkan metodenya, mau yang mana, general, local, and supplementary, atau kombinasi. Tetapkan. Oke, setelah itu, ini tahap pertama desain, setelah itu yang selanjutnya Anda menetapkan tipe luminernya. Tipe penerangan atau lampunya seperti apa? Ada 5 alternatif.
Ya tentu saja pengembangan di lapangan, kombinasi, detail, dan seterusnya nanti kita eksplor. Tapi prinsipnya seperti ini. Nanti ini sangat penting karena ini nanti urusannya dengan detail. Elemen-elemen plafon, elemen dindingnya seperti apa, di lantainya seperti apa, ini tergantung ketentuan ini. Dan ini yang menetapkan arsitek, karena nanti arsitek yang mempunyai ide untuk memberikan kualitas pencahayaan seperti apa kepada orang yang ada di dalam ruangan, yang tahu arsiteknya. Oke. Nah, ada 5 jenis tipe sistem penerangan lampu. Indirect lighting, tidak langsung, semi indirect, semi tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah general diffuse dan direct indirect lighting. Kemudian yang keempat adalah semi direct lighting, semi langsung. Dan yang keempat adalah direct lighting. Jadi berurut indirect, semi indirect, general diffuse and direct indirect lighting, semi direct lighting dan direct lighting. Nah, ini Anda harus tetapkan. Ini kembalinya ya kepada kualitas pencahayaan yang Anda tuju untuk kepentingan tentu saja klien ya. Seperti itu. Saya mulai dengan indirect lighting. Indirect lighting itu seperti apa? Prinsip seperti ini, prinsipnya dulu ya. Masalah kombinasinya nanti akan terlihat kalau prinsipnya sudah tahu. Indirect lighting itu adalah kita merancang tipe penerangan yang cahaya langsungnya itu 0 sampai 10% yang jatuh di bidang kerja. Jadi kalau ada bidang kerja ini, kalau ini bidang kerja, maka yang jatuh ke sini nih, yang langsung hanya 0 sampai 10%. Yang lainnya dipantulkan. Ini simbolnya. Oke, jadi Anda harus sedikit familiar dengan simbol ini, karena nanti kalau Anda bicara dengan engineer lain, paling tidak Anda tahu, oh kalau seperti ini itu namanya indirect lighting. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya seperti ini ya. Ini contoh kasusnya adalah misalnya kalau kita pakai lampu fluoresen, masih ingat kemarin ya. Maka ini malah ada lapisannya ya. Ini ada indirect fluorescent with dense plastic reflector. Jadi ini tuh malah ditutup ini malah masif. Nggak bisa tembus. Kemudian ini lampunya ini malah dipantulkan ke atas, kemana? Ke ceiling sini. Jadi lampunya itu malah dipantulkan ke ceiling semua. Ya memang ada yang sedikit bocor-bocor, ini hanya 3% gitu kan. Kan tadi kan 0 sampai 10. Yang lain ke sini. Sehingga orang yang ada di sini itu menerima cahaya pantul dari plafon. Akibatnya apa? Akibatnya cahayanya menjadi lembut ya, dan menyebar difus sehingga tidak menimbulkan efek bayangan yang berlebihan kalau Anda sedang membaca. Dan mungkin tidak menimbulkan silau dan seterusnya. Dan kemudian brightness-nya di ceiling jadi rata. Kesannya jadi Anda ruangnya merata pencahayaannya seperti itu. Nah, ini siapa yang menentukan? Ya Anda. Anda itu ingin kualitas penerangannya di dalam itu seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar menghitung jumlah lampunya berapa, hitungannya itu selesai. Justru yang ini yang lebih, Anda ingin seperti apa. Tapi Anda harus punya teorinya, bahwa oh, kalau saya ingin seperti ini, agar penerangannya merata, kemudian brightness ceiling-nya merata, kemudian orang yang bisa melihat dengan nyaman, difus, dan lembut, dan seterusnya, maka saya akan menggunakan tipe luminaire yang indirect lighting. Simbolnya seperti ini contoh. Seperti apa di lapangan silahkan Anda explore ya, karena tak terhingga ya aplikasinya di lapangan. Seperti itu. Malah saya tantang Anda untuk mencarinya ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe yang semi indirect. Seperti apa sih tipe yang semi indirect itu?
Nah, ini maaf ya, ini kelanjutan yang tadi. Ini jadi contoh yang tadi itu, yang curve ya. Nanti kita perdalam ya. Ada kernis, curve, dan macam-macam. Ini contoh juga. Kalau tadi kan ada lampunya diratakan tapi ke atas. Ini sama juga. Jadi lampunya malah disembunyikan. Ya, sembunyikan, dikonstruksikan detail, nggak ada lampu. Kemudian ini malah dipantulkan. Jadi dipantulkan lampu. Sehingga bidang kerja ini menerima cahaya pantul. Jadi tekniknya macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ini yang semi indirect lighting ya, saya sampaikan. Dan semi indirect lighting seperti apa? Sebenarnya agak mirip, tetapi bagian yang langsungnya itu lebih besar. Kalau tadi itu 0 sampai 10, kalau ini 10 sampai 40 yang directnya. Tapi tetap yang dominan indirect. Yang satu ke bidang itu yang indirect. Contohnya seperti apa ini? Jadi biasanya ini ada diffusing or louver bottom. Jadi ini kalau tadi itu tertutup masif, kalau ini ada louvernya gitu ya. Ini tube-nya, kalau fluorescent, ini metal housing. Kemudian cahayanya malah dipancarkan ke atas. Yang di sini itu dengan diffusing or louver bottom ya. Logonya seperti ini Anda bisa lihat. Jadi yang jatuh ke dasar, yang jatuh secara langsung itu hanya 10 sampai 40%, sedangkan yang lainnya yang Anda terima itu 60 sampai 90% itu berupa cahaya pantul. Dari mana? Dari plafon ya. Tentu saja. Di sana sebagian besar. Tidak menutup kemungkinan dari yang lain, tetapi intinya bukan cahaya langsung yang dominan. Seperti itu. Ini contoh kasusnya seperti ini. Ini contoh kalau detail seperti ini 85% yang indirect, yang langsung hanya 15%. Jadi di antara 10 dan 40%. Kemudian yang ketiga adalah general diffuse and direct indirect lighting. Ini kalau ini adalah 50-50. Ya, yang di dalam ruangan Anda yang jatuh ke bidang kerja itu 50% 50% lah, sama mirip ya, enggak sekali ya, ya 60 40 60 40 60 lah ya. Nah, ini lampu-lampu jenisnya seperti ini. Jadi yang Anda terima di bidang kerja ini ya 40 sampai 60% itu dari pantulan dari plafon, tapi juga 40-50% itu dari direct, yang indirect. Contohnya seperti ini. Kualitas cahayanya pasti akan berbeda. General diffuse incandescent ya, seperti ini contoh. Ada yang lain juga nanti. Atau seperti ini. Kalau ini kayak lampu fluoresen ya, pancar gas misalnya. Ini ada 40, 60, 40 tadi sama, tapi detailnya lain. Kalau tadi itu yang incandescent ya, kalau ini yang fluorescence. Ya, Anda lihat di sini ada bilah-bilah diffuse-nya, kemudian tapi dipancarkan ke atas, tapi di sini juga bisa nembus ya, gitu. Tapi di sini ada bilah-bilah nembus yang louver ya, yang bisa memantul-mantul kemudian turun ke bawah. Seperti ini kualitasnya seperti ini. Nah, silakan Anda explore, coba nanti Anda cari contoh-contoh di. Jadi kalau seperti ini Anda cari apa sih yang dibicarakan Bu Sugini tadi di kelas, di kenyataan ada apa enggak ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah semi direct, kebalikan dari semi indirect. Kalau ini apa? Yang langsung 60 sampai 90 dominan gitu, tapi masih ada 0 sampai 40 yang dipantulkan. Bentuk-bentuknya seperti ini ya, semi direct. Ini juga ini 12%, 88% yang langsung. Pantulannya hanya 12%. Semi direct lighting provide its own ceiling brightness. Jadi macam-macam cara tekniknya tentu saja, tapi prinsipnya adalah di sana. Dan nanti implikasinya kemana? Implikasinya ke kualitas penerangan. Kemudian yang direct seperti apa? Yang direct itu seperti ini. Jadi dominan sekali kebalikan dari yang indirect tadi. 90 sampai 100% cahaya yang kita terima adalah cahaya langsung dari lampu itu.
Sedangkan yang pantulannya itu hampir tidak ada, ataupun kalaupun ada hanya 10%. Ini contohnya, jadi dibenamkan, lampunya dibenamkan plafon. Nah, lihat ini. Ini implikasinya ke apa? Ya, waktu Anda membuat rencana plafon, arsitek itu tugasnya tidak hanya menggambar dinah tampak potongan, tapi juga menggambar kulit bangunan dalam dan menggambar detailnya. Nah, agar tahu detailnya rencana plafonnya seperti apa, konstruksinya seperti apa, Anda harus tahu ini lampunya mau saya benamkan atau enggak. Kalau tidak dibenamkan tadi ya, semi direct ya. Tapi kalau Anda ingin direct berarti dibenamkan lampunya ke plafon. Berarti rencana plafonnya akan beda seperti itu. Itu harus Anda kenali ya, seperti itu. Kalau rencana plafonnya beda kan, kalau dibenamkan kan berarti misalnya ini armatur ya. Benamkan berarti kan Anda harus membayangkan ini harus ada rangka plafon. Ini harus ada rangka plafon. Yang ini gimana? Nah, ini berarti harus dihanger kah dan seterusnya. Ikat di sini. Di sini harus ada instalasi untuk mountingnya. Dia harus punya kokoh ini dudukannya. Ini harus diapain di sini. Lain dengan kalau begini kemudian Anda lampunya begini. Ya, di yang semi direct. Kalau ini kan direct. Nah, ini kan konstruksinya lain. Oh, kalau ini mungkin bisa diikat di dalam rencana plafonnya bisa begini nih rangka plafonnya. Kalau ini nggak bisa, harus ada rangka plafon yang bisa membuat dia dibenamkan dan seterusnya dan bisa pegangan gitu. Nah, inilah yang menjadi penting nanti detail plafon dan seterusnya. Mungkin Anda sekarang di S2 belum, tapi nanti kalau di S3, di S4 bahkan usaha ADS ya harus bisa membuat detail-detail seperti ini. Dan detail seperti ini tidak hafalan, tidak ngambil di referensi di copy paste, nggak bisa. Tergantung desainnya Anda mau kualitas pencahayaan di dalam ruang seperti apa, kemudian Anda menetapkan tipe luminarnya, dari tipe luminar Anda tahu detailnya, karena Anda tahu ini nanti armaturnya dipasangnya terbenam atau tidak. Ini armatur ya, seperti itu. Ini contoh yang lain lagi, dibenamkan masuk ke dalam ya. Ini Anda lihat ya, ini kan lain sekali, ada detailnya yang harus disanggah. Ya pegangan apa di sini? Kalau nggak pegangan gimana? Harus pegangan. Artinya Anda harus tahu betul detailnya seperti apa konstruksi itu. Nah, ini contoh-contoh yang lain, misalnya kombinasi atau bahkan mungkin ide lain. Jadi lampunya nanti ada detail, lampunya seluruh ceiling ya. Lampunya di atas ceiling, kemudian ceilingnya dibuat dari bidang transparan yang mungkin transmitansinya diatur, sifatnya mau diffus, non diffus dan seterusnya. Ya. Nah, ini semua ya tergantung dari ide arsiteknya ingin kualitas desain yang seperti apa. Jadi inilah yang disebut dengan gabungan antara venusitas, utilitas, dan firmitas. Ini ketika kita bicara instalasi, membuat plafonnya terbenam atau tidak, kita sedang bicara tentang aspek firmitasnya, aspek teknologinya. Ya, jadi ide Anda itu tidak akan terwujud. Ya, utilitas tidak akan terwujud kalau Anda tidak punya pengetahuan teknologi untuk mencapainya. Saya ingin cahayanya nanti diffus loh. Terus nanti orangnya tidak silau gini. Terus gimana menggambarnya? Kira-kira seperti ini loh metodenya. Itu kita sudah masuk ke firmitas. Utilitas, venusitas, firmitas. Ini minimal 3 ini. Agar bisa dikonstruksikan dan jadi ruang betul nyata, bukan hayalan. Ide Anda itu bisa diwujudkan dalam dunia nyata karena bisa dikonstruksikan. Walaupun yang mengkonstruksikan orang lain, Anda menguasai teknologi. Firmitas itu tidak hanya urusan kekokohan, kekuatan, dan seterusnya, tapi masuk di teknologi. Ya, utilitas nanti perannya bisa bermacam-macam, hanya kebutuhan dasar atau kebutuhan yang lainnya. Saya pikir kita di depan Anda sudah bicara itu level kebutuhan ya. Venusitas jelas ya, nggak usah dibangga-banggakan, nggak usah dideklar. Kalau arsitek mendesain itu harus indah. Ya,
Oh ini di situ nggak ada aspek venusitas, maka saya tidak akan perhatikan, ya nggak bisa. Seperti halnya chef itu ya. Dia punya, saya ingin membuat makanan yang bisa membuat orang itu imunitasnya meningkat, maka itu kan aspek venusitasnya. Dan dengan bisa dimasak dengan cara sederhana, itu firmitasnya. Tapi nggak usah dibangga-banggakan ya, kalau dimakan harus enak dong. Taste-nya itu di lidah harus enak gitu. Ya memang begitu bawaannya. Lah arsitek juga sama. Jelas dia harus mencapai utilitas dengan teknologi firmitasnya, tujuan utilitasnya. Tapi kalau dipasang ya indah. Ya. Tapi kita sekarang kan sedang belajar venusitas, ya empati fisik, empati fisiologis, ya kalau di DS. Nah, empati fisik ya seperti itu. Tapi nanti setelah ke atas masalahnya menjadi kompleks lagi. Yang 3 itu apa ditinggal? Nggak bisa. Itu harus ada. Itulah arsitektur. Nah ini ya, kita bicara tentang tipe luminer. Sudah ya, sudah 2 topik. Metode, tipe luminer, sekarang bicara desain pola. Nah, pola ini tidak hanya sekedar urusan membayangkan nanti keindahannya dilihat dari bawah, lampunya seperti apa, ada banyak hal ya. Dan pertama ada pola-pola lampu longitudinal dan horizontal. Longitudinal itu seperti apa? Seperti ini yang di atas ini. Jadi memanjang searah ruang. Jadi kalau ruangnya rektangular, ya 4 persegi panjang, maka kalau Anda ingin menunjukkan misalnya agar orientasinya jelas, kalau jalan misalnya orang turun dari bandara, dia harus mengambil bagasi dengan cepat, sekian menit mungkin dia harus transit, maka Anda harus mengusahakan agar orang itu dengan melihat gini ruang itu, dia udah tahu arahnya ke sana loh. Saya harus ke sana ini, harus ngambil ke klaim bagasinya ke sana, terus nanti di sini ada pengumuman. Oh, ke kanan apa ke kiri gitu kan. Tapi dia tak tahu, langsung lari ke sana gitu. Itu untuk kepentingan-kepentingan misalnya aspek fungsi untuk orientasi dan seterusnya. Tapi juga untuk menunjukkan agar kesannya terlihat memanjang. Gitu. Selain tadi urusannya dengan direct traffic flow gitu untuk mengarahkan traffic agar secara direct menuju satu titik, tapi juga menimbulkan kesan ruang yang memanjang. Namun di sini ada satu hal lagi yang menguntungkan, yaitu decrease direct glare. Jadi kalau Anda menggunakan tipe seperti ini bisa mengurangi silau langsung. Karena nanti bidang-bidang kerjanya di sini ya, orang melihat ke sana. Nah, makanya Anda sebenarnya tujuannya mau apa dulu di ruangan Anda, empati apa yang mau dituju, problemnya apa. Saya misalnya harus membantu orang agar bisa mendapatkan gambaran sirkulasi yang direct ke suatu titik, saya harus mengurangi silau langsung, dan saya ingin membuat ruang yang kesannya memanjang ke suatu arah tertentu, maka Anda bisa pakai longitudinal lines. Contohnya banyak sekali, jadi contohnya banyak sekali tak terhingga. Saya hanya mengutarakan prinsipnya. Kalau saya memberi contoh-contoh saja, saya takut nanti Anda terjebak oleh itu. Tapi ini prinsipnya. Contohnya Anda silahkan cari sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian horizontal lines. Ya. Nah, ini kebalikan dengan tadi, horizontal lines itu menimbulkan efek ruang yang lebar. Tetapi persoalannya dia increase direct glare ya, seperti ini. Jadi ini kesannya ruangnya melebar, tapi hati-hati, maka tak akan terjadi silau langsung yang meningkat dibanding yang longitudinal. Anda mau yang mana ini ya? Kalau misalnya ruangan saya tidak terlalu sensitif kok dengan urusan silau kok. Saya ingin ruang kesannya lebar ya, Anda pakai horizontal lines. Seperti apa variasinya silahkan. Jadi waktu Anda menentukan ini, Anda harus sadar betul, pertama tujuannya. Nah, dari sini nanti Anda membuat pola plafon. Kalau Anda diminta menggambar pola plafon itu harus tahu dulu, saya tuh mau menempelkan apa di plafon. Kalau urusan pencahayaan, maka sebenarnya ini nanti untuk melekatkan lampu.
Tadi kan detail lampunya seperti apa tipe lampunya, dan dia merata atau berpola tadi metodenya. Kalau berpola seperti apa? Nah, ini polanya ditentukan seperti itu. Nah, kemudian ada yang diagonal dan rektangular ya. Diagonal Anda lihat di sana ya. Diagonal itu keuntungannya adalah memberikan kesan yang menghilangkan kebosanan pola-pola rektangular ya. Tetapi dia punya keuntungan lain selain memecahkan itu, yaitu dia meminimalkan bayangan. Jadi cocok untuk ruang gambar dan seterusnya ya, ruang gambar manual. Karena dengan diagonal itu bayangan cahaya di dalam bidang gambar karena tangan kita itu jadi tereliminir dengan pola diagonalnya itu. Dan ini biasanya sangat ngarsitek ya bahasa awamnya. Sangat ngarsitek. Architecturally dominant. Seperti ini. Tentu saja Anda larinya harus berpikir kalau begitu pola plafonnya seperti apa. Ini kan Anda akan membicarakan kalau begitu nanti urusannya sama pola plafon, rangka plafon, urusannya kemana ini rangka plafon? Larinya kepada konstruksi dan larinya kepada material dan waktu pengerjaan. Larinya kemana? Ke uang, ya seperti itu. Makanya harus diperhatikan ya. Kemudian yang lainnya adalah rectangular patterns. Ini biasanya tidak tidak arsitektural ya. Jadi ya, tapi harus digunakan secara hati-hati ya, karena ini sebenarnya pilihan yang tidak terlalu menguntungkan ya, tidak terlalu menguntungkan. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang harus Anda pilih ya silahkan. Kemudian ada yang lain lagi yaitu yang tadi sudah saya katakan valence, cove, cornice. Jadi di pojok sini nih kernis ya di pojok. Macam-macam kernis nanti ada valence, cove dan macam-macam nanti. Ada yang menempel di plafon, menempel di dinding, jadi dipantulkan ke plafon sama dipantulkan ke dinding itu lain-lain. Nah, itu biasanya efeknya macam-macam. Apakah itu berguna untuk ruang galeri sehingga akan memberikan efek yang tepat untuk lukisannya agar dilihat bisa dengan baik dan seterusnya. Nah, biasanya menciptakan kesan yang intim, ya. Seterusnya ya itu karena ruang yang lainnya agak remang gitu ya. Kemudian di titik-titik yang objek yang akan kita lihat itu cerah gitu sehingga kita bisa melihat dengan baik, sehingga kita tidak merasa tidak teramati oleh orang lain dan seterusnya. Ya, gitu. Nanti detailnya seperti apa kita lanjutkan di waktu pendalaman ya. Tidak di sini ya, karena ada topik lain yang akan saya sampaikan untuk yang part 3. Waktunya setelah cukup, nanti pendalamannya kita main-main di dalam detail-detail. Kemudian ada yang cover ya, jadi ini dekoratif ya, dimasukkan ke dalam, kemudian ini seolah-olah seperti skylight gitu ya. Jadi seolah-olah ruangan Anda itu di atasnya ada bukaan dan ada di lighting masuk dari atas seolah-olah dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bisa Anda kembangkan untuk memberikan kesan yang unik ya, unik dan mungkin bisa memanipulasi kesan ruang ya, seperti kita mewakili seolah-olah itu langit dan seterusnya padahal bukan gitu. Di lighting tapi di lighting buatan jadi seolah-olah seperti kernis, valance dan curve nanti. Tapi nanti ya kita kalau ada waktu kita perdalam. Tapi saya meminta Anda tetap Anda perdalam sendiri secara mandiri Anda dengan browsing di internet ya. Seperti itu. Downlight. Nah, ini downlight. Downlight itu termasuk yang direct. Ya, hati-hati dengan downlight karena downlight itu kadang-kadang kalau digunakan secara tidak tepat tidak nyaman. Downlight itu karena dia direct, maka kalau lampunya itu lampu yang tipe-tipe yang menghasilkan panas, maka biasanya memberikan residu berupa panas ya. Dan kalau penempatannya itu tidak tepat, misalnya lighting ceilingnya rendah dan seterusnya, itu tidak menguntungkan bagi kenyamanan termal dan tapi kalau Anda ingin ruang-ruang yang intim dan mengarahkan ya, misalnya Anda sudah mendesain ini restoran yang akan Anda buat, Anda desain dulu mejanya, ini meja 1, ini meja 2, ini meja 3.
Maka kemudian ini ada kursi-kursinya. Nah, agar orang jelas, ya, maka Anda membantunya dengan ini adalah layoutnya, ya, layout furniturnya. Maka agar orang masuk dengan jelas, maka nanti di sellingnya itu mengikuti layout dari ini. Oh, kalau gitu nanti ini ada downlight gini. Sehingga orang tuh jadi tahu, Pak mau kemana, meja berapa, oh, atau bagi pengarah. Ini sebagai pengarah. Ini sebagai pengarah orang lewat sini dan seterusnya. Kemudian di mejanya sendiri ini downlight ini jatuhnya di meja. Jadi harus tahu dulu mejanya di mana. Downlightnya jangan dijatuhkan kepala orangnya. Kalau downlightnya dijatuhkan kepala orangnya menjadi panas ya. Kayaknya sedang dinernya itu makan penutupnya es krim gitu ya. Tapi kok keringatan gitu ya. Karena ternyata di atasnya dia di bawah downlight. Ya, seperti itu. Nah, itu siapa yang tahu? Ya arsiteknya. Kapan dia tahu? Ya ketika dia mendesain layout furniturnya. Jadi kita itu bisa menetapkan desain pola ini, ya mau nggak mau kita harus tahu dulu pola furniturnya, layout furniturnya, meja kursinya gimana, orang jalan lewat mana, kemudian lampu itu akan digunakan untuk memaksimalkan tujuan dari desain itu. Oh, untuk yang lorong-lorong downlightnya dipasang. Kemudian untuk meja-mejanya downlightnya dipasang di tengah meja misalnya di sini, sehingga makanannya yang terang, orangnya tetap tidak kena downlight panas ini, ya toh, seperti itu. Sehingga orangnya masa private, dia bisa melihat oh ini dinner ya, dinner, kemudian oh ini ada bakso, ini ada tempe, ada tahu, terlihat di mejanya itu. Kok tahu tempe ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Terlihat di mejanya itu. Sementara dia sendiri itu di dalam ruang ambien, di dalam pencahayaan ambien yang bahkan mungkin agak remang-remang gitu ya, sehingga tidak terlihat ekspresinya gitu. Nah, itu kan harus Anda ketahui tujuan desain Anda mau apa, seperti itu. Itulah arsitek, dia tidak hanya mendesain gambar dinner tembak potongan sculpture yang shelter dengan yang seperti ini saja. Anda tuh pada akhirnya Anda harus menentukan kinerja ruang. Kinerja ruang tidak hanya urusannya kuantitas, tapi kualitas. Nah, untuk itu Anda harus pahami betul Anda itu persoalannya apa, empati apa yang Anda harus tegakkan, dan bagaimana Anda cara menentukan, dan Anda harus menguasai, kalau kita bicara tentang pencahayaan, ya Anda harus mengetahui ilmu tentang daylighting dan artificial lighting. Nah, ini yang Anda harus. Jadi bukan hanya sekedar mengajar nilai. Ini nanti menjadi pengetahuan dasar yang sebenarnya banyak sekali di luar sana. Besok kalau Anda kuliah, paling enggak di studio itu diterapkan. Sering mahasiswa itu sudah diajari di thermal, di pencahayaan, di akustik, tapi begitu di desain studio yang keluar ya yang common sense. Contoh analisis set keluarnya matahari terbit dari timur keluar dari barat. Padahal matahari itu yang harus diperhatikan setahun, dan dia tuh bergerak dari azimut berapa sampai berapa, 360 derajat loh. Sama ini juga. Ketika Anda bicara pencahayaan, Anda tidak hanya membicarakan tentang oh nanti plafonnya seperti ini karena titik lampunya seperti ini. Tapi saya mau mendesain apa? Galeri, tapi ini ada juga untuk kadang-kadang untuk ruang apa namanya general need, misalnya oh waktu datang ngobrol-ngobrol dulu ya. Kemudian ada dinernya, setelah itu dia melihat ke ruang lain atau ke dinding-dindingnya untuk melihat lukisannya dan seterusnya. Nah, itu kan Anda harus tahu dulu yang di dalam itu orang mau seperti apa, pencahayaannya harus seperti apa. Sehingga Anda bisa menentukan pola lighting-nya seperti apa. Nah, itu kira-kira bagian pertama di dalam desain. 3 hal itu harus ditentukan.
metode, tipe luminaire, dan pola. Dari itu semua, nanti kita bisa melangkah ke selanjutnya, yaitu kemudian aspek kuantitatifnya seperti apa. Lampu itu punya kekuatan berapa? Jenisnya seperti apa? Dengan lampu kekuatan lumen per wattnya sekian, berapa jumlah lampu yang harus dibuat agar memenuhi aspek kuantitasnya, seperti itu. Dan ini adalah bagian-bagian terakhir dari pembicaraan 3 aspek itu. Setelah itu, maka kemudian kita akan melakukan perencanaan dengan kalkulasi penerangannya. Dan itu akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-10 tentang kalkulasi artificial light. Nah, tugas Anda adalah saya ingin Anda mencari contoh-contoh tipe luminaire, metode penerangan, dan juga pola-pola sebarannya yang ada di lapangan terkini agar Anda terupdate ya dan tahu praktek di lapangannya seperti apa. Secara mandiri ya, kalaupun saya membuat tugas itu adalah untuk pembelajaran Anda. Nah, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk yang part 2, yaitu tentang langkah pertama di dalam mendesain artificial lighting, yaitu menetapkan metode, menetapkan tipe luminaire, dan menetapkan pola. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.